Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, dalam pekan sebelum pesta penampakan Tuhan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, berilah kiranya kami kesehatan jiwa, raga, dan semangat berkat Roh Putramu, agar kami dapat memegang teguh sabdamu demi keselamatan umat manusia di seluruh dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat sebelum pesta penampakan Tuhan, diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerendahan hati merupakan suatu keutamaan yang sangat penting dalam hidup bersama. Kerendahan hati tidak bisa dipaksakan, juga bukan suatu paksaan. Seorang yang rendah hati merupakan pribadi yang sungguh mengenal dirinya, mengenal orang lain, mengenal konteks dan tujuan hidupnya. Rendah hati merupakan anugerah yang hanya bisa dirasakan, dibuktikan, dan diberikan dalam praktek hidup bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak dan bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai tokoh kerendahan hati. Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengakui dan memperkenalkan dirinya yang sebenarnya, bahwa ada orang lain
yang lebih pantas dihormati daripada dirinya. Ia tidak mengambil kesempatan dan kehormatan yang dimiliki orang lain. Yesus pun seperti yang diperkenalkan oleh Yohanes, yaitu pribadi yang rendah hati, yang ditunjukkannya dengan mau dibaptis oleh Yohanes kendati ia tidak berdosa. Sebab baptisan Yohanes adalah baptisan tobat. Dengan rendah hati, Yesus mau masuk dalam keseharian hidup manusia yang dilambangkan dengan baptisan itu, sehingga manusia pun mampu menerima dia sebagai sahabat, seorang yang akrab dan seorang penyelamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk sungguh merenungkan, dan bukan hanya merenungkan, tapi sungguh menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan yang konkret, bahwa hanya dengan kerendahan hatilah kita mampu menerima keunikan dan kelebihan orang lain atau sesama kita. Dengan kerendahan hati pula kita dengan mudah diterima dan diapresiasi oleh orang lain. Oleh sebab itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita hendaknya terus-menerus mengupayakan agar kerendahan hati sungguh menjadi cara hidup yang selalu menjiwai kehidupan setiap orang Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari Yohanes Pembaptis dan sosok Yesus, kita sungguh-sungguh diajak untuk belajar tentang kerendahan hati itu. Yohanes Pembaptis dalam segala ketenarannya pada waktu itu tetap rendah hati dan sadar bahwa dia hanyalah seorang utusan yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan Yesus yang akan datang kemudian. Kristus atau Yesus yang kini telah hadir sebagaimana diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, walaupun dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, namun juga menunjukkan kerendahan hati yang patut untuk kita tiru sebagai murid-muridnya, dengan memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus mau masuk dalam kehidupan manusia yang fana, yang penuh dengan noda dosa. Yesus merendahkan dirinya supaya ia dapat didekati oleh manusia, karena Yesus telah menyatakan solidarnya dengan manusia itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk semakin mengkonkretkan permenungan saya ini, maka saya mengutip sebuah pengalaman nyata yang saya alami dulu ketika kami mengikuti mata kuliah pastoral kontekstual di Pasca Sarjana. Pada waktu itu kami diajak untuk berpikir, merenungkan bagaimana berpastoral sebagai seorang calon pastor, atau nanti kalau sudah menjadi seorang pastor di kemudian hari. Karena umat yang digembalakan itu terdiri dari berbagai macam-macam hal, berbagai macam-macam pekerjaan dan sebagainya. Nah, maka kami diajak untuk merenungkan
bagaimana berpastoral secara kontekstual di tengah-tengah umat itu. Maka sejumlah para frater lalu ada yang pergi bagaimana berpastoral di tengah-tengah umat yang sederhana. Maka ada yang pergi menjadi kondektur, ada yang pergi menjadi kuli bangunan. Saya sendiri pergi ke pasar AB untuk merasakan bagaimana hidup sebagai seorang yang berjualan setiap hari di pasar untuk menghidupi keluarga. Setiap sore saya dengan beberapa teman datang ke pasar AB, lalu duduk mengamati, bahkan kadang-kadang duduk bersama para penjual sayur, para penjual ikan, para penjual rempah-rempah untuk mengamati dan merasakan secara langsung bagaimana pergulatan mereka dalam menghidupi keluarga mereka. Setelah merenung-renungkan itu semua, maka memang semakin nyatalah dalam hidup ini bahwa memang untuk bisa mengerti dan memahami sama kita, maka kita harus memiliki sikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati berarti kita rela untuk mendengar dan merasakan pergulatan hidup sesama kita, dan kemudian kita saling meneguhkan, saling membantu dalam mengatasi setiap persoalan hidup yang kita alami. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita untuk menjadi manusia-manusia, murid-murid Yesus yang semakin rendah hati dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.